Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, tetap semangat ya belajar fisika. Kali ini, saya akan membahas mengenai gerak parabola atau gerak peluru. Gerak parabola banyak terjadi di sekitar kita. Salah satunya ketika kita menendang bola. Bola akan membentuk lintasan parabola sebelum bola sampai ke tanah. Teman-teman tahu arti gerak parabola? Oke, akan saya jelaskan mengenai gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi. Gerak ini gabungan antara GLB dan GLBB. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat lintasan parabola. Pada gambar lintasan parabola, terdapat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X menggambarkan GLB dan sumbu Y menggambarkan GLBB. Jadi kecepatan benda bisa diuraikan menjadi komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Benda yang bergerak dengan kecepatan v0 pada titik awal nanti akan bergerak ke titik A, kemudian ke titik B, yaitu ketinggian maksimum, kemudian bergerak lagi ke titik C dan ke titik D, yaitu titik pada jarak maksimum atau jarak terjauh pada arah mendatar. Rumus pada gerak parabola didapatkan dari rumus GLB dan GLBB. Pada titik awal bergerak, kecepatan benda dapat diuraikan menjadi V0x dan V0y, di mana V0x sama dengan V0 kali cos theta, V0y sama dengan V0 kali sin theta. V0 sama dengan akar dari V0x kuadrat plus V0y kuadrat. Kemudian pada titik D atau titik puncak atau titik saat ketinggian maksimum, dapat dicari ketinggian maksimum atau Y-max dari V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. Kemudian, untuk mencari jarak mendatar saat ketinggian maksimum atau sampai ketinggian maksimum, X Y-max sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 theta per 2G. Kemudian waktu sampai ketinggian maksimum, T Y-max sama dengan V0 kali sin theta per G, atau bisa dicari dari akar 2 kali Y-max per G. Kemudian pada titik D atau titik terjauh pada arah mendatar, dapat dicari X-max dari V0 kuadrat kali sin 2 theta per G. Kemudian waktu mencapai X-max atau titik terjauh, Tx-max sama dengan 2 kali V0 kali sin theta per G. Kita lihat contoh soalnya. Seorang prajurit menembakkan peluru ke sasaran dengan kecepatan awal 110 meter per second. Membentuk sudut elevasi 30 derajat. Tentukan poin A, tinggi maksimum yang dicapai peluru. Poin B, waktu yang dibutuhkan peluru mencapai titik tertinggi. Poin C, jarak terjauh yang dicapai peluru, arah mendatar. Poin D, waktu yang dibutuhkan peluru mencapai sasaran atau jarak terjauh arah mendatar. Dari soal ini,
dapat diketahui V0 sama dengan 110 meter per second. Dan theta sama dengan 30 derajat. Kemudian ditanya poin A, Y max, poin B, TY max, poin C, X max, dan poin D, TX max. Untuk poin A dapat dicari menggunakan rumus Y max sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat theta per 2G. Kemudian dimasukkan angkanya 110 kuadrat dikalikan sin 30 dikuadratkan dibagi 2 kali 10. Akan didapatkan Y maksimum sebesar 151,25 meter. Kemudian untuk poin B, TY max sama dengan V0 sin theta per G sama dengan akar 2 Y max per G. Saya akan memakai rumus akar 2 Y max per G, karena pada poin A sudah didapatkan nilai Y max. Jadi, TY max sama dengan akar 2 kali 151,25 dibagi 10. Didapatkan 5,5 second. Kemudian untuk poin C, X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Sama dengan 110 kuadrat sin 2 kali 30 derajat dibagi 10. Sama dengan 110 kuadrat sin 60 derajat dibagi 10. Didapatkan untuk nilai X max 1047,89 meter. Kemudian untuk poin D, TX max sama dengan 2 kali V0 kali sin theta per G. Atau 2 dari TY max. Jadi sama dengan 2 kali 5,5. Sama dengan 11 second. Contoh soal kedua. Target yang diam hendak ditembak oleh seorang prajurit dari sebuah peluncur roket yang jaraknya 45 meter dengan kecepatan 30 meter per second. Berapakah sudut elevasi yang diperlukan sehingga target dapat dihancurkan? Dari soal, dapat diketahui V0 sama dengan 30 meter per second. Kemudian, X max sama dengan 45 meter. Ditanya theta. Kemudian untuk menjawab soal ini, dapat digunakan rumus X max sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 theta per G. Untuk X max dimasukkan angka 45, kemudian V0 30, kemudian G-nya 10. Jadi, 45 sama dengan 30 kuadrat kali sin 2 theta per 10. 45 dikalikan 10 menjadi 450 sama dengan 900 kali sin 2 theta. Kemudian 450 dibagi 900 sama dengan sin 2 theta. Jadi, sin 2 theta sama dengan setengah. 2 theta sama dengan 30 derajat. Maka, tetanya sama dengan 15 derajat. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.